Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wizi Lestari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk belajar bersama kami tentang MPASI bayi sehat usia 6-12 bulan. Sebelum kita belajar tentang MPASI, kita belajar dulu tentang pengertian gizi. Nutrisi atau yang biasa disebut dengan gizi merupakan kandungan atau beberapa zat yang terdapat dalam makanan yang bermanfaat untuk regenerasi sel-sel tubuh. Sedangkan pengertian MPASI adalah makanan pendamping air susu ibu atau MPASI, yaitu makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. Dari usia 6-12 bulan, ASI hanya mencukupi sekitar setengah dari kebutuhan bayi. Sedangkan usia 12-24 bulan hanya mencukupi sepertiga dari kebutuhan bayi. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi bayi, harus diberikan makanan pendamping ASI. Tujuan dari pemberian MPASI yaitu yang pertama, melengkapi zat gizi ASI yang sudah mulai berkurang. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-macam makanan dengan berbagai rasa dan bentuk. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan. Yang keempat, mencoba adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah tanda kesiapan bayi mampu menerima MPASI. Yang pertama, jika bayi didudukkan, kepalanya sudah tegak. Yang kedua, bayi mulai meraih makanan dan memasukkannya ke dalam mulut. Yang ketiga, jika diberikan makanan lumat, bayi tidak mengeluarkan makanan dengan lidahnya. Kebutuhan energi pada bayi. Kebutuhan energi pada bayi adalah 100-110 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Penggunaan energi tersebut adalah 50% untuk metabolisme dasar, 5-10% untuk SDA atau energi yang digunakan untuk mengolah zat gizi itu sendiri, 12% untuk pertumbuhan, 25% untuk aktivitas, dan 10% terbuang melalui feses. Adapun anjuran pemenuhan energi tersebut adalah 50-60% dari karbohidrat, 25-35% lemak, 10-15% dari protein. Unsur gizi yang dibutuhkan oleh bayi. Yang pertama adalah protein. Protein adalah bahan utama pembentuk sel tubuh, terdiri dari protein hewani seperti ikan, telur, daging, susu, dan sumber protein nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Yang kedua, karbohidrat. Karbohidrat merupakan penyedia energi atau tenaga. Terdapat dalam bahan makanan seperti beras, jagung, sagu, singkong, ubi jalar, kentang, talas, dan hasil olahannya. Unsur gizi yang ketiga yang dibutuhkan oleh bayi adalah lemak. Lemak merupakan penyedia energi jangka panjang. Terdapat dalam bahan makanan seperti minyak, mentega, santan, lemak kambing, dan lemak hewan yang lain. Yang keempat, vitamin A. Berfungsi meningkatkan kesehatan jaringan kulit, penglihatan, dan imunitas. Terdapat dalam bahan makanan seperti ikan, hati, kuning telur, ubi jalar, dan sayuran, serta buah-buahan berwarna orange atau jingga. Unsur gizi yang kelima yang dibutuhkan oleh bayi adalah vitamin C. Vitamin C berfungsi meningkatkan kesehatan gusi, gigi, dan tulang, juga sebagai antioksidan. Vitamin C ini terdapat dalam aneka buah, terutama jeruk, jambu biji, dan tomat.
Yang keenam adalah zinc. Zinc berfungsi membantu sintesis protein dan berperan dalam penyembuhan luka. Terdapat dalam ikan, telur, daging, tempe, kacang-kacangan, susu, dan jamur. Unsur gizi selanjutnya yang dibutuhkan oleh bayi adalah zat besi atau Fe. Berfungsi membantu sintesis eritrosit, terdapat dalam hati, ikan, daging, telur, tempe, tahu, kacang-kacangan, dan sayuran berwarna hijau. Selanjutnya adalah kalsium. Kalsium berfungsi membantu mineralisasi dalam pembentukan tulang dan gigi. Terdapat dalam ikan, teri, susu, tempe, dan kacang-kacangan. Selanjutnya asam folat. Asam folat diperlukan untuk produksi, perbaikan, dan fungsi DNA. Juga diperlukan untuk produksi darah dan membantu fungsi enzim pencernaan. Terdapat dalam ikan, brokoli, kembang kol, mangga, kacang-kacangan, jeruk manis, alpukat, wortel, dan lain-lain. Selanjutnya adalah syarat pemberian MPASI. Menurut WHO ada 4 syarat pemberian MPASI. Yang pertama, tepat waktu, artinya MPASI harus diberikan saat ASI eksklusif tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Yang kedua, adekuat, artinya MPASI memiliki kandungan energi, protein, dan mikronutrien yang dapat memenuhi kebutuhan makro dan mikronutrien bayi. Yang ketiga, aman, artinya MPASI dipersiapkan dan disimpan dengan cara yang higienis, diberikan menggunakan tangan dan peralatan yang bersih. Yang keempat, diberikan dengan cara yang benar, artinya MPASI diberikan dengan memperhatikan sinyal lapar dan kenyang oleh sang anak. Frekuensi makan dan metode pemberian makan disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan seorang. Tahapan MPASI sesuai usia bayi menurut pedoman gizi seimbang dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama, 0-6 bulan diberikan ASI eksklusif. Yang kedua, 6-9 bulan diberikan ASI dan makanan lumat. Yang ketiga, usia 9-12 bulan diberikan ASI dan makanan lunak atau lembik. Yang keempat, usia 12-24 bulan diberikan ASI dan makanan padat atau makanan keluarga. Selanjutnya adalah jenis MPASI sesuai usia bayi. Di sini dibagi dalam beberapa tahap sesuai dengan tahapan pemberian MPASI sesuai usia bayi menurut pedoman umum gizi seimbang. Yang pertama adalah usia 6 bulan. Mulai usia 6 bulan, MPASI yang pertama diberikan adalah makanan lumat berbahan dasar makanan pokok seperti beras, jagung, dan ketang. Makanan hewani sangat penting bagi bayi dan bisa diberikan pada bayi dengan dimasak sampai matang dan dihaluskan atau dilumatkan. Pada awal pemberian makanan pendamping ASI, sebaiknya diberikan dalam porsi kecil. Bila mungkin, gunakan ASI untuk menyiapkan bubur, bukan air. Jenis MPASI usia 6-9 bulan. Pada usia ini, perkenalkan aneka jenis buah sayur dan lauk sumber protein secara bertahap. Sambil mengamati reaksi bayi terhadap makanan yang diperkenalkan, berikan makanan secara bertahap mulai 2-3 sendok makan sampai setengah mangkok ukuran 250 ml sebanyak 2-3 kali per hari berupa makanan lumat. Tambahkan makanan hewani seperti daging, ayam, ikan, telur. Makanan selingan yang bergizi seperti buah-buahan, roti, bubur kacang hijau dapat diberikan kepada bayi 1-2 kali sehari sesuai keinginan bayi. Jenis MPASI usia 9-12 bulan. Pada usia ini, berikan makanan setengah sampai 3/4 mangkok ukuran 250 ml sebanyak 3-4 kali per hari berupa makanan lembik. Tambahkan berbagai jenis makanan untuk memperkaya makanan pokok seperti kacang-kacangan,
biji-bijian, sayur, dan buah-buahan seperti mangga, pepaya, buncis, wortel, labu, dan sayuran hijau. Berikan paling kurang 1-2 makanan selingan seperti buah dan sayuran lain, kentang, ubi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah MPASI usia 12-24 bulan. Pada usia ini, berikan makanan sejumlah 3/4 sampai 1 mangkok ukuran 250 ml sebanyak 3-4 kali per hari berupa makanan keluarga. Hal ini berhubungan dengan pertumbuhan gigi bayi pada usia ini. Tambahkan berbagai jenis makanan seperti kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran seperti buncis, mangga, pepaya, wortel, labu, dan alpukat. Tambahkan makanan hewani seperti daging, ikan, ayam, telur, dan produk susu setidaknya dalam sekali makan atau minimal 3 kali per minggu. Variasi bahan makanan untuk MPASI ada 2 macam. Yang pertama, MPASI lengkap yang terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah atau disebut 4 bintang. Yang kedua, MPASI sederhana yaitu terdiri dari makanan pokok, lauk hewani atau lauk nabati dengan sayur atau buah yang disebut 3 bintang. MPASI yang baik menurut pedoman gizi seimbang ada 4. Yang pertama, padat energi, protein, dan zat gizi mikro yang sudah tidak tercukupi dari ASI, seperti Fe atau besi, zinc, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan folat. Yang kedua, tidak berbumbu tajam, menggunakan gula, garam, penyedap rasa, pewarna, dan pengawet secukupnya. Yang ketiga, mudah ditelan dan disukai anak. Yang keempat, tersedia lokal dan harganya terjangkau. Selanjutnya adalah pemberian MPASI yang tidak tepat. Di sini bisa saja terlalu awal atau terlalu lambat. Pemberian MPASI terlalu awal adalah kurang dari 6 bulan. Hal ini dapat berdampak sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan ASI sulit terpenuhi karena asupan ASI tergantikan oleh MPASI. Yang kedua, makanan mengandung zat gizi rendah jika berbentuk cair seperti sup dan bubur encer. Yang ketiga, meningkatkan resiko kesakitan karena kurangnya faktor perlindungan. MPASI tidak sebersih ASI. MPASI lebih sulit dicerna daripada ASI dan meningkatkan resiko alergi. Yang keempat, meningkatkan resiko kehamilan ibu jika frekuensi pemberian ASI berkurang. Sedangkan jika pemberian MPASI terlalu lambat atau lebih dari 9 bulan, hal ini akan berakibat adanya kebutuhan gizi anak yang tidak terpenuhi. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan lebih lambat. Yang ketiga, resiko kekurangan gizi seperti anemi karena kekurangan zat besi. Yang terakhir adalah cara pemberian MPASI. Dalam memberikan MPASI, hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, memberi perhatian disertai senyum dan kasih sayang. Yang kedua, tatap mata anak dan ucapkan kata-kata yang mendorong anak untuk makan. Yang ketiga, beri makan anak dengan sabar dan tidak tergesa-gesa. Yang keempat, tunggu bila anak sedang berhenti makan dan suapi lagi setelah beberapa saat. Jangan tergesa-gesa. Yang kelima, cobakan berbagai bahan makanan, rasa, dan tekstur agar anak suka. Yang keenam, memberi makanan yang dipotong kecil sehingga anak dapat belajar memegang dan makan sendiri. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan tentang MPASI usia 6-12 bulan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.